Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel ini. Pernah nggak sih, kamu merasa seperti sedang berlayar di lautan informasi yang tak bertepi? Satu klik membawa kita ke ribuan berita, gambar, dan video. Zaman digital ini memang luar biasa ya sahabat. Semuanya serba cepat dan mudah dijangkau. Tapi, di sisi lain, lautan ini juga penuh dengan ombak besar bernama distraksi, gelombang pasang bernama perbandingan sosial, dan arus bawah yang bisa menyeret kita jauh dari dermaga ketenangan batin. Sebagai seorang muslimah, kita punya kompas yang luar biasa, yaitu nilai-nilai ilahi yang diajarkan dalam Al-Quran dan Sunnah. Namun, bagaimana cara kita memegang erat kompas ini agar tidak hilang di tengah badai digital? Itulah yang akan kita bahas bersama hari ini. Bagaimana menjadi muslimah tangguh yang tetap berpegang pada nilai-nilai ilahi di era digital? Pertama-tama, mari kita sadari bahwa teknologi itu netral. Ia seperti pisau, bisa digunakan untuk memotong sayuran untuk masakan yang lezat, atau bisa juga digunakan untuk hal yang tidak baik. Begitu pula dengan dunia digital. Smartphone di genggaman kita bisa menjadi pintu menuju ilmu yang bermanfaat, ladang amal jariah, atau sebaliknya, menjadi sumber kelalaian dan fitnah. Pilihan ada di tangan kita. Kunci pertama adalah niat. Sebelum membuka media sosial, sebelum scrolling timeline, coba tanyakan pada diri sendiri. Apa niatku? Untuk apa aku melakukan ini? Apakah untuk mencari inspirasi, menyambung silaturahmi, belajar hal baru, atau sekadar membuang-buang waktu dan mencari-cari kesalahan orang lain? Meluruskan niat di awal adalah benteng pertahanan pertama kita. Ingat hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Innamal a'malu binniyat." Sesungguhnya setiap amalan tergantung pada niatnya. Jadikan setiap klik kita bernilai ibadah. Kedua, mari kita menjadi kurator konten yang cerdas untuk diri kita sendiri. Coba periksa, siapa saja yang kita ikuti? Konten seperti apa yang sering muncul di beranda kita? Apakah konten-konten itu membuat kita lebih dekat kepada Allah, atau justru membuat kita merasa insecure, iri, dan jauh dari rasa syukur? Jangan ragu untuk menekan tombol unfollow, mute, atau block pada akun-akun yang membawa dampak negatif. Sebaliknya, penuhi lini masa kita dengan akun para ulama, ustadzah, penghafal Al-Quran, dan konten-konten positif yang mengingatkan kita pada kebaikan dan akhirat. Anggap saja ini seperti kita sedang menata taman di hati kita. Kita tentu ingin menanam bunga-bunga yang indah, bukan rumput liar yang merusak. Tantangan besar lainnya di dunia digital adalah menjaga pandangan dan lisan. Gibah atau menggunjing kini bertransformasi menjadi komentar-komentar pedas di kolom postingan orang lain. Fitnah menyebar lebih cepat dari kedipan mata hanya dengan satu tombol share. Disinilah nilai takwa benar-benar diuji. Sebelum menulis komentar atau membagikan sesuatu, coba terapkan filter 3 lapis. Pertama, apakah ini benar? Kedua, apakah ini baik? Dan ketiga, apakah ini bermanfaat? Jika salah satunya tidak terpenuhi, lebih baik tahan jari kita. Ingatlah firman Allah dalam surat Al-Ahzab ayat 70. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Menjaga lisan digital sama pentingnya dengan menjaga lisan di dunia nyata. Selanjutnya, mari kita bicara soal manajemen waktu. Pernahkah kamu berencana membaca Al-Quran setelah salat, tapi tiba-tiba sudah 1 jam berlalu hanya untuk scrolling media sosial? Fenomena ini sangat umum. Dunia digital dirancang untuk membuat kita ketagihan, maka kita harus lebih pintar darinya. Buatlah batasan yang jelas. Misalnya, tentukan jam bebas gadget setiap hari, mungkin 1 jam sebelum tidur dan 1 jam setelah bangun pagi. Gunakan waktu itu untuk berinteraksi langsung dengan keluarga, membaca buku, atau berzikir. Manfaatkan fitur digital well-being atau screen time di ponselmu untuk memonitor dan membatasi penggunaan aplikasi tertentu. Kita harus menjadi tuan atas teknologi, bukan sebaliknya. Waktu kita di dunia ini sangat berharga, setiap detiknya akan kita pertanggungjawabkan. Dunia digital juga seringkali menjadi panggung untuk membanding-bandingkan diri. Kita melihat kehidupan orang lain yang tampak sempurna, liburan mewah, pencapaian karir yang gemilang, keluarga yang harmonis. Lalu, muncul bisikan di hati. Kenapa hidupku tidak seperti itu? Ingatlah, apa yang ditampilkan di media sosial seringkali hanyalah highlight reel,
bagian terbaik yang sudah diedit sedemikian rupa. Itu bukan keseluruhan cerita. Rumput tetangga tidak selalu lebih hijau, mungkin hanya filternya yang lebih bagus. Daripada membandingkan, mari kita perbanyak bersyukur. Lihatlah nikmat yang Allah berikan pada kita, yang mungkin tidak dimiliki orang lain. Fokus pada perjalanan kita sendiri, karena setiap orang punya garis start, lintasan, dan ujiannya masing-masing. Syukur adalah kunci kebahagiaan sejati. Dan yang terpenting dari semuanya, perkuat hubungan vertikal kita dengan Allah. Di tengah hiruk-pikuk dunia digital, carilah momen-momen hening untuk berduaan dengannya. Salat yang khusyuk, zikir pagi dan petang yang rutin, serta interaksi yang intens dengan Al-Quran adalah jangkar yang akan menjaga kapal kita tetap stabil. Jadikan Al-Quran bukan hanya sebagai bacaan, tapi juga sebagai petunjuk hidup. Ketika kita bingung harus bersikap apa terhadap sebuah tren viral, kembalilah pada Al-Quran. Ketika hati kita gelisah karena melihat postingan seseorang, temukan ketenangan dalam ayat-ayatnya. Semakin kuat hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, semakin mudah kita memfilter segala sesuatu yang datang dari dunia digital. Jadi teman-teman, menjadi muslimah di era digital bukanlah tentang menjauhi teknologi sama sekali. Bukan tentang menjadi anti sosial media, tapi tentang menjadi pengguna yang cerdas, bijak, dan berprinsip. Ini tentang menggunakan alat yang sama dengan orang lain, tetapi dengan niat dan tujuan yang berbeda. Tujuannya adalah untuk menggapai ridha Allah. Mari kita jadikan dunia digital sebagai ladang dakwah, tempat berbagi kebaikan, dan sarana untuk belajar. Mari kita buktikan bahwa kita bisa tetap teguh memegang nilai-nilai ilahi, menjadi mutiara yang tetap bersinar cemerlang di tengah lautan informasi yang luas. Ini adalah jihad kita di zaman sekarang, jihad melawan hawa nafsu yang muncul dari layar gawai kita. Semoga Allah senantiasa membimbing kita, menjaga hati, lisan, dan pandangan kita, serta menjadikan setiap aktivitas digital kita sebagai pemberat timbangan kebaikan di yaumul hisab kelak. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak sudah menyimak video ini sampai selesai. Semoga ada manfaat yang bisa kita ambil bersama. Kalau kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, komen, dan share ke teman-temanmu yang lain ya. Dan tentu saja subscribe channel ini agar kita bisa terus belajar bersama. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.